ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami undang Engkau Bapa masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau fokus Tuhan untuk datang kepada Engkau. Ini puji-pujian kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, kami mau angkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, kita mau yel-yel dulu ya. Oke Kak, Siap? siap dong. Clear Kids. Here I am. Siap Kids, siap laksanakan. Kak Evan sekali lagi, Kak Tere tadi agak lupa-lupa. Kita ulangin ya. Yuk sama-sama ya, siap semua. 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Siap Kids, siap laksanakan. Siap. Nah, berjumpa lagi bersama kakak-kakak Clear Kids Samarinda. Hari ini Kak Tere ditemani oleh Kak Tiur. Kemudian ditemani oleh Evan. Dan juga hari ini yang spesial kita ditemani oleh adik siapa? Mabel. Jadi ada Kak Tere, Kak Tiur, Evan dan Mabel. Nah, hari ini adik-adik kita tepat di tanggal 14 kita merayakan Hari Kasih Sayang, Hari Valentine ya Kak Tiur, ya Evan sekali. Ya Mabel. Nah, kalau Hari Kasih Sayang biasanya kita mau mengucapkan apa sama mama papa kita? Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku berbahagia. Kita mengucapkan kebahagiaan kita di hari ini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua adalah hari yang spesial. Nah, kita juga bertepatan hari ini kita mau mengucapkan kepada teman-teman kita apa? Kongsi Facai. Nah, kita semua akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua ya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Alam raya menyaksikan kemurahan-Nya Tuhan. Cakrawala juga menyanyikan kebaikan-Nya Tuhan. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib.
kekacauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, amin. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Sama-sama yuk adik-adik katakan dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, memuji namanya. Tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji. Yuk kita mau nyanyi sekali lagi, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Yesus dan Tuhan perintah. Di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua boleh duduk, siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian ini dan kita mau berdoa. Berikan sikap yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini kami anakmu Tuhan. Ini aku layakkanlah seluruh hidup layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Anakmu Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Ya, hari ini Kakak Widya akan menceritakan, membawa firman Tuhan untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau duduk yang rapi, adik-adik yang masih tidur-tiduran, adik-adik yang masih angkat-angkat kaki, yuk duduknya diperbaiki supaya kita bisa menghadap Tuhan dengan sikap yang sopan. Ya, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu kembali di YouTube channel kami Tuhan, di Zoom kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih akan diberikan kekuatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita-cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Widya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya apa yang disampaikan semuanya datang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, sekiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sore hari ini kakak mau cerita tentang ada 2 orang rasul yang hidup di masa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, rasul ini mereka mengabarkan Injil, mereka menceritakan tentang berita keselamatan, mereka berceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka keluar masuk kota, bahkan mereka juga sampai dengan menyusuri sungai. Dan suatu ketika mereka tiba di kota Filipi, dan mereka bertemu dengan seorang wanita. Nah, ketika mereka melihat wanita ini, mereka melihat bahwa wanita ini dikuasai oleh roh tenung, adik-adik. Nah, roh tenung itu apa, Kak? Nah, wanita ini sebagai dukun yang melakukan pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Nah, dengan demikian ketika rasul-rasul ini melihat bahwa wanita ini dikuasai oleh roh jahat, maka mereka mengusir roh jahat ini dengan mengatakan bahwa demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari wanita ini. Dan seketika itu juga maka roh itu keluar. Adik-adik, tapi beberapa orang yang ada di sana
mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini. Karena apa? Karena mereka menjadi kehilangan pendapatannya. Ya, dari wanita ini. Ya kan? Nah, akhirnya orang-orang ini yang tidak suka tadi dengan rasul-rasul, mereka menangkap rasul-rasul ini. Nah, sampai dengan ini adik-adik mungkin ada yang ingat. Ini kayaknya cerita tentang siapa? Hayo. Ya, tentang Paulus dan Silas yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nah, kemudian Paulus dan Silas yang tadi kemudian ditangkap, mereka juga disiksa. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka juga diikat kaki dan tangannya. Mereka nggak bisa bergerak. Nah, tetapi meskipun mereka diikat tangan dan kakinya, ya nggak bisa bergerak, mereka hanya bisa duduk sambil tidur, ya. Tetapi mereka tidak menjadi kecewa, mereka tidak menjadi sedih, mereka tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, hingga para hukuman-hukuman yang lain, para orang-orang yang mendapatkan hukuman itu juga mendengar. Ya, sampai tengah malam, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, sampai sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Nah, ketika sendi-sendi penjara itu menjadi goyah, maka pintu-pintu yang penjara tadi itu menjadi terlepas adik-adik. Bahkan tidak hanya pintu-pintu penjara saja yang terlepas, tetapi ikatan-ikatan, belenggu-belenggu tadi, ya, rantai-rantai yang mengikat Rasul Paulus dan Silas tadi terlepas juga dan mereka menjadi bebas. Ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa di dalam puji-pujian, di dalam setiap penyembahan kita, di dalam setiap doa kita ada kuasa. Nah, ketika adik-adik memuji Tuhan, ketika adik-adik menyembah Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di sekeliling kita, maka ada kuasa Tuhan juga di situ. Ya. Ada kuasa Tuhan yang hadir. Nah, coba kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu." Nah, yuk baca lagi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ayo dibuka lagi. Alkitabnya diambil. Ya, diambil dulu. Minta apa Mama? Ambilkan. Kita buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, ayat yang ke-8 yang pertama ya, yang A. Kakak bacakan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu." Nah, jadi di sini apa? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka ada kuasa yang turun atas kita. Jadi setiap perkataan kita ini juga memiliki kuasa. Wah, berarti kan hebat dong kita nih, superhero dong, ya gitu. Nah, sebenarnya yang punya kuasa itu bukan manusianya, yang punya kuasa itu bukan kakaknya, bukan kakak ya, bukan manusianya, tetapi ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita punya kuasa atas perkataan kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Nah, mungkin adik-adik, berarti kalau kita menyanyi, ada kuasa, ya, lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan, lagu-lagu yang
menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Lagu-lagu yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu, contohnya misalkan gitu ya. Contohnya misal lagu ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya ku menang. Nah, itu kan lagu puji-pujian ya, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan kita menang. Nah, itu ada kuasa loh adik-adik di dalam puji-pujian itu ya. Ketika kita bernyanyi, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa di sana. Nah, kemudian di dalam kuasa-kuasa itu tuh, di dalam perkataan kita, ketika kita tahu bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita, maka kita juga harus hati-hati menggunakan perkataan kita, adik-adik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, perkataan kita ini tidak boleh digunakan untuk menyakiti hati orang lain, misalnya. Tidak boleh digunakan untuk mencaci maki. Tidak boleh digunakan untuk marah-marah apa mama. Ya, tidak boleh. Atau kata-kata ini, perkataan dari mulut kita ini tidak boleh digunakan untuk berbohong misalnya. Nah, apalagi? Nah, oke. Nah, berarti perkataan dari mulut kita ini harus perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak mau ajak adik-adik lagi membuka ayat Alkitab di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Kakak bacakan ya. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adik-adik, di Alkitab sudah mengatakan bahwa dari mulut yang satu, dari mulut kita ini tidak boleh keluar berkat dan kutuk secara bersamaan. Karena mulut kita ini diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, diciptakan untuk memuji Tuhan, maka mulut kita harus digunakan untuk mengeluarkan kata-kata berkat. Harus digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh digunakan untuk berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, mengutuk orang lain, mencaci maki orang lain, tidak boleh. Nah, adik-adik, sebagai Samar Kids, sebagai penjaga-penjaga, ya adik-adik sebagai penjaga hidup gitu ya, sebagai syamar, maka kita juga berusaha harus menjaga perkataan mulut kita. Karena mulut kita ini berkuasa untuk mengatakan hal-hal yang baik, ya. Kita harus mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang bisa membangun orang lain, hal-hal yang mengatakan berkat. Nah, demikian adik-adik, ketika kita tahu bahwa kita ini memiliki kuasa, orang-orang yang diberikan kuasa, maka bagian kita adalah menggunakan kuasa itu untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi sama seperti di sorga. Oke, baik adik-adik, hari ini kita belajar untuk menggunakan perkataan kita, menggunakan mulut dan bibir kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, karena kita tahu di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan kita, di dalam doa kita ada kuasa. Seperti tadi Paulus dan Silas ketika dia menyanyi, maka ada mukjizat yang terjadi, maka ada pemulihan yang terjadi, ya ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan. Demikian juga dengan adik-adik, karena kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa.
Demikian firman Tuhan dari kakak yang sudah disampaikan, semoga menjadi kekuatan untuk kita semua. Dan juga pada kesempatan kali ini kakak mengucapkan buat adik-adik yang merayakan Happy Chinese New Year ya. Semoga di tahun ini adik-adik semakin diberikan kelimpahan, semakin diberikan berkat, semakin diberikan sukacita, dan pastinya semakin kuat di dalam iman. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Tuhan kiranya menjadi kekuatan untuk kami semua Tuhan, dan kami boleh belajar untuk menjaga perkataan kami boleh menjaga mulut dan bibir kami Tuhan, supaya kami terus memuji nama Tuhan, kami terus memuliakan nama Tuhan. Tidak ada ketakutan di hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Nah adik-adik, Kak Widya adalah laskar Kristus. Hari ini kita akan memberikan persembahan, ya, siapkan persembahannya, dan Kak Widya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami akan memberikan persembahan, kuduskan persembahan yang akan kami beri, sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih pada penghujung acara kita. Pengumuman kita untuk minggu depan apa ya? Mabel, pengumumannya apa Dek? Jangan lupa ikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Ikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam berapa? Jam 4 sore. Sekali lagi, jam berapa? Jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa terus saksikan ibadah live streaming sekolah minggu melalui YouTube dan FB GBI Clear. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak terasa adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah Clear Kids. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah berkat-Mu lebih lagi Engkau curahkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sebagai penjaga-penjaga-Mu Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami semua sebagai anak-anak-Mu di tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah menerima berkat sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless semuanya.